Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ke-6. Siapkan buku siswamu serta peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, pada pembelajaran 6 kali ini, kita akan belajar memperkirakan informasi sesuai kata kunci pada judul bacaan, menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, menjelaskan dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, menuliskan daerah asal alat musik, dan menyanyikan lagu sesuai interval nada. Apakah kalian termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan bisa dilakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Contoh kewajiban di rumah beserta manfaatnya. Kewajiban kalian adalah bangun pagi tepat waktu. Manfaatnya tercipta ketertiban dalam kegiatan di rumah. Menyayangi semua anggota keluarga akan menciptakan ketenangan dalam keluarga. Mendengarkan nasihat orang tua akan menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Membantu orang tua, pekerjaan yang dilakukan akan selesai lebih cepat. Serta contoh kewajiban di rumah yang lainnya adalah membersihkan atau membereskan tempat tidur. Manfaatnya, tempat tidur menjadi rapi. Contoh kewajiban di sekolah beserta manfaatnya. Kewajiban kalian mendengarkan ketika guru menjelaskan. Manfaatnya, kegiatan belajar berjalan dengan baik. Kewajiban kalian datang ke sekolah tepat waktu, sehingga kalian dapat berkonsentrasi dalam belajar karena kalian tidak terlambat. Kewajiban mengikuti upacara bendera. Manfaatnya, meningkatkan rasa cinta tanah air. Kewajiban menghormati guru dan sesama teman akan menciptakan kerukunan di sekolah. Serta kewajiban kalian jika tidak berangkat sekolah adalah menulis surat izin kemudian mengirimkan ke guru kalian. Manfaatnya, pihak sekolah, guru akan mengetahui keadaan siswa sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Kewajiban di masyarakat beserta manfaatnya. Contohnya, kewajiban membayar pajak. Manfaatnya, pembangunan sarana umum dapat terus berjalan. Kewajiban menaati aturan lalu lintas. Manfaatnya, aman saat menggunakan jalan raya. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Manfaatnya, merasa nyaman dimanapun berada. Kewajiban melestarikan adat dan budaya. Manfaatnya, keragaman adat dan budaya dapat tetap terjaga. Kewajiban yang berikutnya adalah mengikuti pendidikan dasar. Manfaatnya, mampu membaca, menulis, dan berhitung. Nah, anak-anak, itu tadi contoh-contoh kewajiban beserta manfaatnya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak, kita akan mencoba memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Kita perkirakan informasinya sebelum membaca teks ya. Nah, kalian terlebih dahulu harus membaca kata kunci pada judul teks. Judul teks yang akan kita perkirakan isinya adalah bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Mari kita tentukan kata kunci dan perkiraan informasinya. Judul teksnya, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Kata kuncinya pada judul adalah bahaya jajanan tidak sehat. Kemudian yang kedua, di sekitar sekolah.
Perkiraan informasi berdasarkan kata kunci adalah jajanan tidak sehat yang dijual di sekitar sekolah berbahaya bagi kesehatan. Apa betul ya perkiraan kita tadi mengenai informasi berdasarkan kata kunci? Mari kita baca teks berikut ini. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-44% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi. Seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Sumber Kompas 31 Januari 2011. Sesungguhnya, rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah. Dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan, reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Nah, ternyata isi dari informasi teks bacaan betul ya, sesuai dengan perkiraan kalian ketika tadi menentukan kata kunci pada judul teks bacaan. Anak-anak, perhatikan gambar alat musik pada layar. Yang pertama itu adalah alat musik angklung dari Jawa Barat. Yang kedua ada gamelan Bali dari Bali. Yang ketiga ada tifa dari Papua. Dan yang keempat ada gordang 9 dari Sumatera Utara. Anak, waktu di semester 1 kalian telah belajar lagu Mariam Tomong. Nah, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi interval nada pada lagu Mariam Tomong. Pada baris ke-1 kita bisa melihat, baru beri contohnya saja ya. Ada nada sol do, nah itu jaraknya 2,5 ya. Kemudian kalau do ke do jaraknya 0 karena masih satu nada. Do ke si setengah. Si ke sol jaraknya 2, sol ke la jaraknya 1, la ke si jaraknya 1, la ke sol jaraknya 1. Itu pada baris pertama. Nah, kalian nanti bisa meneruskan interval pada baris kedua dan ketiga ya. Di sini sudah
Ada contohnya. Anak-anak, kita sudah mengenal bahwa jarak antara dua nada disebut sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Yang pertama, interval prim. Interval prim hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Yang kedua, ada interval secondo. Interval secondo, baik yang besar maupun yang kecil, terdengar kurang nyaman jika dinyanyikan atau dibunyikan serempak. Interval terts, besar maupun kecil, nyaman didengar. Sedangkan interval quart itu selalu nyaman didengar. Interval quint terdengar nyaman. Quint berlebih terdengar bagus. Quint berkurang terdengar kurang nyaman. Interval seks, besar maupun kecil itu terdengar nyaman. Interval septim biasanya terdengar kurang nyaman. Dan interval oktav, oktav murni, itu terdengar nyaman. Dibuat dalam sebuah tabel akan nampak seperti ini. Ya, interval nada dari C ke C itu nyaman didengar, C ke D tidak nyaman, C ke E nyaman didengar, C ke F nyaman didengar, C ke G tidak nyaman didengar, C ke A, C ke B nyaman didengar, C tinggi ke G, C tinggi ke F itu tidak nyaman didengar. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selalu semangat belajar dari rumah, selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak. Jangan lupa makan makanan bergizi supaya imun tubuh kalian meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.